Adalah kesempatan pertama kita kuliah di mata kuliah yang bernama Pembelajaran Mitigasi Bencana. Apa, mengapa, dan bagaimana kira-kira apa yang skup yang akan kita pelajari akan kita bahas hari ini. Yang pertama, kalau kita berdiskusi tentang bencana, mitigasi bencana, kira-kira apa yang akan kita bahas? Mata kuliah ini kira-kira nanti akan membahas yang pertama mengkaji penyebab bencana, kemudian jenis-jenis bencana, apa antisipasi yang perlu kita lakukan, pemetaan wilayah rawan bencana, sampai dengan yang terakhir nanti adalah bagaimana kita mengajarkan materi kebencanaan ini. Kalau kita lihat di siklus ini adalah beberapa hal terkait mitigasi bencana dan manajemen kebencanaan. Jadi ada tahap yang namanya kita sebut dengan mitigasi, preparasi, kemudian respon pada saat bencana itu terjadi, dan yang terakhir adalah recovery. Nah, kalau kita berdiskusi tentang pembelajaran mitigasi bencana, hal yang pertama yang akan kita tahu atau yang ada di benak kita adalah tentang bencana. Bencana itu apa? Dia merupakan manifestasi dari perpaduan antara bahaya yang sifatnya potensial dengan manusia, sehingga menjadi keadaan darurat yang mendesak. Ini yang disebut dengan bencana, definisinya. Kemudian kali ini kita sudah familiar sekali ya dengan contohnya, ada banjir, tsunami, kemudian efek dari buangan gas genset, longsor, kemudian banjir, gempa bumi di Jogja, kebakaran hutan, dan yang paling in adalah COVID-19. Jadi ini juga masuk dalam kategori bencana. Kemudian seperti kegagalan reaktor nuklir itu juga menjadi kajian dari bencana. Nah, kalau kita sudah tahu beberapa hal di depan sebagai prolog, kemudian mitigasi bencana itu apa? Jadi mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko. Jadi kita harus tahu dulu kalau ada risiko, berarti kita tahu potensinya dulu. Itu yang pertama. Baik dia terhadap bencana pembangunannya berupa fisik maupun nanti kemampuan kesadaran menghadapi ancaman bencana itu. Itu dua key point yang harus kita pegang. Nah, mitigasi ini merupakan suatu aktivitas yang kemudian fungsinya adalah mengurangi dari dampak bencana. Harapan kita korban juga akan terkurangi, kemudian jiwa maupun harta juga akan diminimalisir dampaknya. Nah, nanti kita akan menggunakan buku ini. Ini adalah buku yang kami susun terkait pembelajaran untuk panduan perkuliahan mitigasi bencana. Jadi di Universitas Tidar ini sudah ada buku yang kemudian akan kita gunakan sebagai acuan. Nah, di dalam nanti kira-kira di buku itu akan ada apa? Nanti kita bahas. Yang pertama adalah risiko bencana. Risiko bencana ini begini nanti. Jadi kalau diamati ini adalah gambar dari kota Magelang ya, Magelang kota dan kabupaten. Ini adalah gunung-gunung besar. Kita itu sekitar ada 9 gunung, 7 gunung diantaranya adalah gunung besar, yang lain adalah bukit. Jadi kira-kira ketinggiannya tidak layak dikategorikan menjadi gunung, tapi dia kategori bukit, misalkan Tidar gitu ya. Dalam melakukan tindakan mitigasi bencana ini, maka yang harus kita lakukan pertama adalah mengkaji risikonya. Apakah wilayah kita, kota dan kabupaten Magelang misalkan, kalau kita ambil dalam skup kecil, ini kita biar gampang melakukan helikopter view gitu ya. Jadi sudut pandangnya agak ke atas. Ini kita kecilkan di Magelang. Bagaimana dengan kondisinya, karakteristiknya, wilayahnya, baik alam maupun manusianya. Nah, ini kita petakan dulu risiko bencananya. Kemudian yang kedua adalah bahaya. Apakah bahaya yang kira-kira akan timbul? Potensi yang kemudian akan menyebabkan kemungkinan adanya kecelakaan, cedera, atau kehilangan harta benda. Misal rumah di lereng bukit gitu ya. Atau bahaya-bahaya yang lain yang kemudian kita anggap sebagai sebuah bencana. Nah, ini bahaya ini harus kita minimalisir agar korban dan kerugian bisa kita minimalisasi. Kemudian kerentanan, ini juga menjadi objek kajian kita. Apakah bahaya tadi, baik bahaya alam maupun bahaya yang mungkin timbul karena manusia, ini akan menimbulkan bencana atau tidak? Kemudian
kita cek nanti ya kondisinya, apakah kondisi fisiknya, kondisi sosialnya, kemudian kita akan sampai pada pencegahan, mitigasi, dan persiapan tindak bahaya terhadap bahaya bencana itu tadi. Nah, itu aspek-aspek kajian yang nanti akan kita lihat. Kembali lagi nanti kita akan belajar juga mengenai jenis-jenis kerentanan, misalkan kerentanan fisik, bangunannya, infrastrukturnya, konstruksinya, kuat atau lemah. Sosial misalkan kemiskinan, lingkungan, kemungkinan adanya konflik sosial, dan lain-lain itu juga kita cek. Apakah jumlah wanita dan lansia jumlahnya besar yang mana? Muda dan tua, usia produktif dan non produktif, kerentanan mental karena ketidaktahuan, sehingga potensi bencana itu akan membawa korban yang lebih banyak. Ini juga harus kita batasi. Kapasitas, kita kalau berbicara tentang kapasitas, nanti kita ada contoh konkret yang menarik ya. Jadi kapasitas ini adalah tanggapan terhadap situasi bencana tertentu. Misal kalau dulu pada saat kita tsunami di Aceh, ada fakta menarik bahwa masyarakat di Pulau Simelu itu punya kearifan lokal. Di sini disebutkan ya, kearifan lokal yang diturunkan turun-temurun, namanya smog. Smog itu kira-kira cerita yang diturunkan turun-temurun yang apabila ada air laut yang surut, kalian jangan mencari ikan malahan. Jangan mencari ikan ke laut, tapi segera naik ke daratan yang lebih tinggi, karena itu akan ada tsunami. Itu cerita rakyat yang kemudian diturunkan turun-temurun dari generasi ke generasi. Sehingga pada saat terjadi bencana, jumlah korban di Pulau Simelu ini bisa sangat kecil. Nah, kemudian apa yang kita kaji lagi yaitu aspek risiko bencana. Jadi nanti kita juga mengkaji kira-kira akibat apa yang nanti akan timbul, jumlah kematian, luka, jiwa yang terancam, hilangnya rasa nyaman, kemudian sampai dengan akibat dari bahaya itu apa. Nah, nanti yang terakhir, pada bab terakhir ini, kita karena dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang notabene nanti harus mengajar, maka kita akan dilengkapi untuk kemampuan yaitu bagaimana nanti kita akan melakukan pembelajaran ya, pembelajaran mitigasi bencana. Kalau kita sudah tahu ilmunya, tahu bagaimana caranya, nanti kita akan menjelaskan bagaimana cara mengajarnya. Ini adalah ending dari pembelajaran ini. Nah, dan yang terakhir di sana nanti ada babnya di halaman 104 itu pada buku yang tadi adalah pembelajaran mitigasi bencana. Di sana nanti kalian akan ada project based learning. Jadi kalian harus ada yang dilakukan dengan apa? Membuat rencana pembelajaran terkait bagaimana mengajarkan kebencanaan di tingkat sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Pembelajarannya kita menggunakan model pembelajaran si Mas Erik, bahan kajiannya adalah buku ini. Jadi nanti kita akan bisa intensif. Kalian sudah ada pegangan bukunya. Terkait bagaimana mendapatkan buku itu nanti akan dikoordinir oleh ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.